Nama saya Chen Jia. Saya berusia 27 tahun. Hari ini adalah hari perusahaan saya go public. Tapi tepat di sini, saya menerima undangan pernikahan suami saya. Sekarang mari kita sambut Nyonya Chen Jia, pendiri grup Dingsheng, naik ke panggung. Pukul bel kemenangan. Di hari yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Dia adalah pendamping hidup saya, juga pilar spiritual saya. Hari ini saya akan memberikan posisi Presiden baru grup Dingsheng kepadanya. Orang itu adalah suami saya. Siapa suami Chen Zong? Sangat beruntung, begitu cepat dia menjadi bos dari grup Triliun. Nanti saat dia menjabat, baru kita tahu. Seandainya saya punya istri yang cantik, setia dan kaya raya seperti itu, saya pasti akan terbangun dengan senyum di mimpi. Tuan Chen, ini adalah hadiah dari Tuan Wu dari grup Wu, dan Tuan Wang dari grup Yongchang untuk Anda. Karya asli Qi Baishi. Richard Mille edisi terbatas. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Mereka juga cukup perhatian. Terimalah, meskipun saya tidak membutuhkannya. Tapi ini bisa jadi hadiah yang tepat untuk suami saya. Sesuai perintah Anda, saya sudah mengatur agar grup Dingsheng menandatangani kesepakatan bisnis senilai 10 miliar dengan Tuan Song. Kontrak ini hanyalah hadiah kecil. Kejutan yang lebih besar masih akan datang. Selama bertahun-tahun, Anda menyembunyikan identitas Anda. Dengan diam-diam mendukung. Pak Song telah menjadi direktur dari grup Mings. Sekarang saatnya mengungkapkan identitas Anda. Anda benar. Siapkan mobil, saya pergi menjemput suami saya untuk makan malam dengan cahaya lilin. Ngomong-ngomong, serahkan juga posisi presiden grup Triliun kepadanya. Iya. Kamu istirahat saja hari ini. Saya yang akan mengemudikan, Chen Zong. Pertama-tama, tanya suami sedang apa. Rekan-rekan lama. Hari ini saya menikah, kalian semua harus datang ya. Harus pergi ke pernikahan bintang kelas SMA. Hari ini saya agak sibuk. Maaf ya. Sibuk apa sih kamu? Orang yang tidak pernah mengunggah ke media sosial selama ratusan tahun. Pasti hidupnya sangat sulit kan? Terutama kamu. Masih ingat waktu saya bertaruh dengan kamu. Katakan bahwa suami yang aku nikahi pasti lebih baik dari kamu. Hari ini kamu harus datang. Itu suamiku, bukan? Mengapa suamiku berfoto prewedding dengan orang lain? Bukankah itu presiden grup keluarga Anda, Song Mingxuan, Wang Wang? Sangat disayangkan bisa menikahi presiden. Aset Song Zong bisa mencapai beberapa ratus juta. Siapa yang tidak akan iri? Chen Jia, apakah kamu takut menikah dengan orang yang tidak baik? Merasa malu dan tidak berani datang? Ya, aku rasa kamu tidak bisa membayar biaya masuk, kan? Atau kamu bisa bikin penggalangan dana agar kami bisa membantu sedikit? Chen Xiang, jika kamu mengalami kesulitan, aku bisa membantumu sepenuhnya. Nanti biarkan suamiku mengatur pekerjaan untukmu. Bagaimana kalau kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanku? Biarkan suamimu mengatur pekerjaan untukku. Sayang, aku pulang kampung untuk melihat ibuku. Aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Di dalam kulkas. Tinggal dipanaskan saja. Sementara itu, kau membiarkanku sendiri di rumah minum bubur dingin dan makan sisa makanan. Sementara kau sendiri. Namun dia malah keluar dan mengadakan pesta besar dengan wanita lain. Tidak apa-apa. Dia bahkan memblokir saya di lini masa teman-teman saya. Feng Mingxuan, saya telah mencintai Anda selama 5 tahun. Dan juga membantu Anda selama 5 tahun. Saya tidak menyangka, Anda ternyata adalah seorang penguasa yang tidak tahu terima kasih dan tidak berperi kemanusiaan. Chen Jia, saya sedang berbicara dengan Anda. Kenapa kamu tidak berani datang ke pernikahanku? Su Mingxuan, kalau begitu aku akan pergi ke lokasi pernikahan kalian. Saksikan sendiri momen-momen lamamu. Segera datang. Selamat menempuh hidup baru. Bos, ini adalah Song Zong. Dia terkenal kaya, tinggi, dan tampan. Kalau kamu bisa menaklukkannya, itu benar-benar hebat. Nanti kamu akan menjadi istri Presiden Mingjia Group. Itu benar. Suamiku bilang seumur hidupnya hanya mencintai aku seorang. Bukan hanya dia. Nanti Mingjia Group ini juga milikku. Hahaha, guru. Sejak di sekolah, sudah tahu. Kamu memang terlahir kaya. Kehidupanmu tidak perlu bergantung pada prestasi. Hei. Prestasi sebaik apapun, apa gunanya? Dulu, keluarga Chen selalu meraih peringkat pertama di sekolah. Sekarang, hei, mereka bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Bahkan putri kita, Wan Wan, lebih baik dari mereka.
Wan, apa yang bagus dari semua ini di masa depan? Jangan lupakan kami, teman-teman lama. Ya, tenang saja, semuanya akan diatur. Ngomong-ngomong, keluarga Chen mana? Belum datang? Ya, dia bahkan tidak berani membalas pesan. Takutnya dia terlalu buruk. Kalau datang, takutnya malu. Aku pergi, ayolah, aku dari ilusi. Ini bukan mobil mewah dari bos besar, kan? Ada teman yang begitu hebat di samping? Chen Jia. Bagaimana mungkin Chen Jia yang paling miskin di kelas ini tiba-tiba bisa membeli mobil mewah? Tidak mungkin. Mobil ini pasti disewa oleh Chen Jia. Biaya sewa mobil ini mungkin akan menghabiskan separuh gajimu selama setahun. Ternyata memang disewa. Berapapun kamu mencoba untuk terlihat keren, Chen Jia, tidak sebanding dengan orang lain yang mendapatkan setengah jari suami saya. Mobil ini adalah mobil Anda menunggu. Kamu brengsek tidak berperasaan. Berkeliaran dengan mobil suami saya ke hadapan saya. Menantang saya. Mengendarai mobil suami saya. Datang ke pernikahan saya untuk mengganggu saya dalam hal penting ini. Chen Jia, kamu memang sangat berbakat. Xia Wangwan, aku akan mengatakannya sekali lagi. Mobil ini sebenarnya milikku. Kamu masih merasa benar? Buka matamu yang lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah foto mobil besar yang diambil suamiku. Foto saat kami pergi bersenang-senang. Ayo, semua orang lihatlah. Mobil ini sebenarnya milik siapa? Ini adalah mobil Pak Song. Suami saya adalah seorang presiden dengan kekayaan miliaran. Di sekelilingnya ada beberapa rubah nakal yang tidak pergi. Saya bisa memahaminya. Tapi saya benar-benar tidak menyangka orang ini adalah kamu. Saya juga tidak menyangka. Kamu berani mengemudikan mobilnya. Datang ke pernikahanku untuk menantangku. Gaun pengantin ini? Ayo kita lihat pakaian lagi. Pakaian ini bagus. Nona, apakah kamu ingin melihat pakaian? Kami di sini benar-benar baik. Jia, ayo makan. Maaf ya, Jia. Uang yang aku dapat hanya cukup untuk ini. Apapun yang kamu buat, aku suka makan. Tunggu sampai aku kaya. Aku akan membelikanku gaun pengantin termahal. Dan mengadakan pernikahan yang paling megah untukmu. Ini adalah gaun pengantin kelas atas seharga ratusan juta. Terlalu mahal, tidak ada yang lebih mahal. Istriku yang berjuang bersamaku sangat berharga. Song Yu. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu tidak hanya tidak membelikan saya gaun pengantin ini, tapi juga memakaikannya di tubuh selingkuhanmu. Saya berbicara padamu, apa kamu tuli? Saya beritahu kamu, jangan kira dengan mengendarai mobil suamiku bisa mewakili apapun. Apa kamu pikir dengan sedikit trik menggoda, bisa merebut cinta suamiku dariku? Anak perempuan ini melihat. Dia benar-benar sangat menyayangimu. Membawamu berkeliling kota dengan mobil mewah bernilai puluhan juta. Gaun pernikahan bernilai beberapa ratus juta. Diberikan tanpa ragu. Tetapi Xiao Wanwan, kau tahu tidak? Semua yang kalian miliki adalah yang kuberikan. Apa katamu? Mobil Rolls-Royce ini bernilai 1 miliar. Orang lain tidak mau melepaskanku karena wajahku. Kalau tidak, kau pikir, dengan asetnya yang beberapa miliar, kenapa dia bisa membeli gedung pencakar langit bernilai triliunan, yang hanya dimiliki kendaraannya? Jangan omong kosong di sini. Omong kosong. Dia membuat mingsuan. Dari kepala sampai kaki. Sejak memulai bisnis sampai sekarang, semua berkat bantuan saya. Barulah dia bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Tapi hasil akhirnya malah seperti ini. Tutup mulutmu. Aku melihat kau, perempuan brengsek ini, benar-benar sudah kehilangan akal. Kau jelas cemburuan Wan menikah dengan baik. Sampai-sampai mencari banyak alasan seperti ini. Kenapa kau tidak bilang kalau kau sudah menikah dengan Song? Selama beberapa tahun? Di permukaan berpura-pura dingin dan tak bersalah. Sama sekali tidak merasa malu. Aku punya murid yang tidak tahu malu sepertimu. Sungguh memalukan bagiku. Saya sarankan kalian pergi tanyakan kepada Song Mingxuan untuk jelasnya. Siapa sebenarnya yang penting? Kau orang brengsek. Kau merebut suamiku, dan kau merasa benar, ya? Kau sudah keterlaluan. Suka menunjukkan mobil suamiku, ya? Baiklah, aku akan mengabulkanmu. Kamu mau apa? Tentu saja membuatmu, si pelakor ini, hancur reputasinya. Setiap kali aku memikirkan istriku, ternyata ditipu oleh kamu, si rubah kecil ini. Aku merasa muak.
Yasuo sangat menjijikan. Kamu yang bau ini. Muka kecilmu itu masih ingin menyusup. Kau tidak mau hidup lagi, ya? Buka lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Inilah konsekuensi dari pernikahan ketiga. Xie Wenwen, kau sebenarnya ingin apa? Kau tidak bisa membayar mobil ini, Ibu. Dia memaksa saya. Apa yang kau lakukan? Ya? Tidak mampu membayar, ya? Aku suruh kamu pulang. Aku suruh kamu libur. Tadi kamu bukan sangat sombong? Aku bilang padamu, mobil ini kamu curi dari suamiku. Kalau mau bayar, ya bayar. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Kamu sendiri tampar 100 kali. Kemudian kelilingi sini 10 putaran. Sambil merangkak teriak, aku adalah selingkuhan. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Waktu sekolah, aku sudah tidak suka padamu. Setiap hari sok. Apa kamu tidak ingin berpura-pura jadi cewek keren dan pintar untuk menarik pria? Sekarang terlihat, memang seperti itu juga. Apa itu si jenis macam itu? Bukan hanya selingkuhan yang dibenci semua orang? HMPH, cepat lihat ada sesuatu di mobil. Oh, pelacur yang menghasilkan uang dari menjual daging. Masih berpura-pura mengoleksi barang antik. Berapapun kamu berpura-pura. Masih ada bau cabul yang tidak bisa disembunyikan. Jam tangan. Sampah barang palsu yang didapat dari pasar barang bekas ini. Seharusnya cocok dengan kamu yang seperti ini, selingkuhan sampah. Dua benda ini. Nilai totalnya lebih tinggi daripada mobil Rolls-Royce itu. Saya sarankan sebaiknya kamu jangan bergerak sembarangan. Oh ya? Kalau begitu saya ini. Tidak suka kamu semakin tidak membiarkan saya berbuat, saya akan melawan. Berhenti. Diam, kau wanita tidak tahu malu. Kau segera akan jadi seperti lukisan ini. Hanya ada di bawah kakiku. Ingin menggunakan barang palsu ini untuk menggoda pria? Apa yang kau buat ini? Xia Wanwan, aku tahu kau tidak beradab dan tidak berotak. Tapi aku tidak menyangka. Kamu benar-benar bodoh sampai sejauh ini. Apakah kamu ingin melihat? Apa yang kamu sobek itu sebenarnya apa? Kue yang kamu hancurkan itu merek apa? Jangan bicara omong kosong di sini. Kami tidak akan percaya sepatah kata pun. Bos. Ini adalah karya asli Qi Baishi. Ini adalah karya asli, di pasar ini sulit ditemukan. Apa? Guruang, sepertinya Anda salah. Saya telah mempelajari kaligrafi dan lukisan selama puluhan tahun, pasti tidak salah. Berdasarkan tahun, lukisan ini setidaknya bernilai 1 miliar. Wanwan, kamu baru saja merobek sesuatu yang bernilai 1 miliar. Ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Richard Mille bernilai 200 juta. Ini rusak, tidak ada tempat untuk memperbaikinya. Kamu salah lihat, ya? Saya sudah mengamati barang selama puluhan tahun, tidak mungkin salah. Lagian, apa urusannya dengan saya? Lagi pula, barang itu ada di mobil suami saya. Itu barang suami saya. Saya mau menjatuhkan sebanyak yang saya mau. Barang suami kamu. Baiklah, cepat telepon dia dan tanyakan. Lihat berapa banyak uang yang dia punya. Apakah dia mampu membeli barang seperti ini? Hei, kamu perempuan murahan, tahu apa sih? Aku akan jujur padamu. Ketua grup Ding Seng. Dia secara khusus memberikan pesanan senilai 10 miliar kepada suamiku. Suamiku segera akan menjadi miliarder. Apalagi yang bernilai miliaran dolar ini. Meskipun harganya mahal, aku bisa membayarnya. Jadi ternyata andalkanmu adalah ini. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa sebenarnya arti dari pesanan ratusan miliar yang kau bicarakan ini? Ini apa sebenarnya maksudnya? Asisten Yo, kirim seseorang ke Jiangtian Hotel sekarang. Apa yang kau lakukan? Kau gila? Aku bilang, kau masih berpura-pura, seorang pelacur penjual daging. Selain berpura-pura, apa lagi yang bisa kau lakukan? Wen-Wen, aku sudah sabar denganmu, kan? Permata ini cukup berharga, ya? Ini juga dibeli pakai uang suamiku. Kembalikan cincin jade itu padaku. Lepaskan aku.
Cincin jade itu tidak berharga. Tapi ia memiliki makna khusus bagiku. Kembalikan padaku sekarang. Baiklah Hahawa, teksturnya kasar sekali. Aku takkan mempercayaimu meski kau beri aku $10. Kembalikan cincin jade itu padaku. Oke? Tolong kira-kira aku memohon. Itu adalah barang warisan dari ibuku. Itu sangat penting bagiku. Ah hadiah ah. Baiklah kembali kepadamu. Ha. Ha. Hahaha. Tidak heran ibumu akan mati. Karena melahirkanmu, anak perempuan yang jadi selingkuhan. Hahaha. Siapa sebenarnya kamu? Siapa? Xiao Jia, penyakitmu. Ibu sudah tidak ada cara lagi. Hanya bisa membawamu ke sini. Memohon perlindungan dari sang bodhisattva. Dulu saat aku sakit dan tidak sadar, ibuku membawaku dengan berlutut satu persatu ke atas gunung. Dengkulnya sampai terluka, hanya untuk pergi ke kuil dan memohon jimat keselamatan untukku. Memohon kepada sang bodhisattva. Ketulusanmu telah menggerakkan sang bodhisattva. Ini juga adalah satu-satunya peninggalan yang dia tinggalkan untukku. Siapa yang menghancurkannya? Dia adalah musuh bebuyutan saya. Sialan. Dia memukul saya. Siaolong. Sialan. Jangan datang memukul saya. Ah. Yang memukul adalah kau? Jangan pukul aku, ya, kalau mau pukul, kamu. Keparat, sialan. Hari ini jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bernama Zhang. Siapa yang memukulnya? Ambil bajunya. Cepat, cuci. Aku peringatkan kalian, sebaiknya jangan lakukan itu. Nanti kalau menyesal, sudah terlambat. Katakan padamu, sungguh seperti di SMA. Aku pikir kamu itu siswa berprestasi. Bisa memerintah kami seenaknya. Sekarang kamu hanyalah sampah, yang dibuang oleh masyarakat. Bergantung pada menjual diri untuk mencari uang, masih berani mengancam kami. Iya, kamu ini barang murahan yang tidak tahu malu. Jadi penggoda kecil Zhang. Semua sudah terungkap tentang teman lama. Kalau aku jadi kamu, lebih baik aku mati saja. Apa aku jadi orang ketiga? Nanti saat Song Mingjuan datang, semua akan jelas. Baiklah, aku akan membuat suamiku datang sebelumnya. Agar kamu, si orang ketiga, tahu. Menggoda suami orang itu ada harganya. Hari ini biar semua orang lihat. Kau ini, selingkuhan yang membunuh dan mencuri. Seberapa cabul sih? Seberapa kacau? Sister, bukankah kau suka menggoda pria? Baiklah, hari ini aku akan menggores wajahmu sampai hancur. Agar kau tak bisa menggoda lagi. Lepaskan aku. Bos kecil, apakah kau tahu? Sebenarnya aku adalah Song Mingxuan. Apapun yang kau katakan sekarang sudah terlambat.
Sayang. Kalian sedang melakukan apa? Wow, begitu meriah. Jangan-jangan ini benar-benar pembantunya wanita itu yang datang. Suamiku sudah datang. Aku sudah bilang, bagaimana dia bisa membawa keramaian sebesar ini? Ternyata si Yosong sudah tiba ya. Pengantinnya benar-benar mewah. Dia juga tampan. Tidak heran Chen Jia menjadi selingkuhan yang mengejar dia. Apa yang kalian lakukan? Mereka benar-benar membawanya pergi. Kita akan menanganinya nanti. Suami ibu. Ming Yue, kalian sudah datang. Selamat malam, maaf telah menunggu lama. Istri sulung, ini. Ibu. Ming Yue, selama 5 tahun ini sejak aku menikah dengan Song Mingxuan, kamu belum pernah bersikap ramah kepadaku seperti ini. Pak Song, halo, namaku Kong Sue. Saat SMA, saya adalah sahabat baik Wan Wan. Sekarang saya punya sebuah perusahaan iklan. Jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Hei, Dodo. Nama saya Yuan Hua. Saya juga teman lama Wang Lao. Jika perusahaan Anda membutuhkan posisi apapun, saya sangat bersedia. Saya juga. Sayang, mereka semua adalah teman-teman baik saya. Karena mereka semua teman sekelasmu, jadi saya akan membantu semua permintaan kecil ini. Waktu sudah tidak awal. Hari ini saya sudah memesan ratusan meja jamuan mewah. Semua orang bisa makan dan minum sepuasnya. Suamiku, masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Apa itu? Kamu lihat orang itu? Apakah kamu mengenalnya? Siapa dia? Seorang pengganggu, selingkuhan. Apakah kamu mengenalnya? Selingkuhan. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Apa kamu tidak tahu bahwa di hatiku hanya ada kamu seorang? Iya, kan? Anakku hanya membicarakan kamu seorang saja. Tidak ada wanita lain, kan? Aku bisa menjamin untuk kakakku. Kakakku pasti setia padamu. Adapun mereka yang mengaku mencintai. Mungkin mereka datang untuk menjebak kakakku. Sudahlah, sayang, jangan marah. Aku tahu kamu pasti tidak akan memelihara wanita lain. Pasti wanita itu yang rendahan. Sengaja datang untuk mengacau pernikahan kita. Ah iya, wanita itu sudah sejak SMA. Tidak akur dengan Wan Wan. Dia selalu tidak bisa menerima jika Wan Wan hidup lebih baik darinya. Ya, Tuan Zeng. Dia juga mencuri mobil Anda untuk datang ke sini dan menantang secara terbuka. Sungguh sangat sombong. Ah, mencuri mobil saya. Ah, Kak, ini benar-benar Rolls-Royce MU? Ah, kenapa kacanya juga hancur? Siapa yang melakukannya? Suamiku, itu orang brengsek itu. Dia datang dan langsung memfitnah saya. Memperlakukan saya dengan buruk. Saya hanya berbicara 2 kalimat dengannya. Dia langsung merusak mobil kita. Kalau kamu tidak datang lagi, saya tidak tahu saya akan diperlakukan seperti apa olehnya. Oh, jadi dia tahu identitas anak saya. Masih berani memperlakukan saya seperti ini. Menantu, saya rasa kamu sudah bosan hidup. Bergulinglah ke sini untuk meminta maaf kepada menantu saya. Dengar tidak? Ayo berlutut dan minta maaf kepada kakak ipar saya. Menantu. Keluarga Song. Saya benar-benar beruntung. Ini untuk apa, Ibu? Biarkan saya yang melakukannya. Kau adalah teman sekelasku yang sering menggangguku. Aku tidak jelas apa tujuanmu yang sebenarnya. Tapi kau telah merusak mobilku. Menggunakan kucing peliharaan untuk mengacaukan pernikahanku. Hari ini kau harus memberikan penjelasan. Jika mobil itu benar-benar aku rusak, bagaimana mungkin orang yang dipukul seperti ini adalah aku? Aku mengerti. Tujuan sebenarmu hanyalah untuk mendapatkan uang. Baik, aku bisa memberikannya. Anak, apa yang kau lakukan? Ibu. Hari ini adalah hari pernikahan besar antara aku dan Wan Wan. Aku tidak ingin membuang waktu di sini untuk hal-hal yang kacau. Apalagi Wan Wan membawa orang untuk menghajarnya seperti ini. Berikan uang kepadanya, biarlah itu menjadi masalah yang diselesaikan dengan uang. 2,30010 10,000 ini 10 10,000. Ambil uang itu dan pergi sekarang.
Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Sepuluh 10,000. Apakah kau pikirku kekurangan 10 10,000 ini? Kau malah jadi bersemangat, ya? Membiarkanmu mendapatkan 10 10,000 masih kurang menurutmu? Mengapa terlihat sedikit familiar? Sayang, lihat dia datang langsung sudah begitu angkuh. Dia bahkan memukulku. Membuat gaun pengantin mahal yang kamu belikan untukku kotor. Semua orang melihatnya. Aku sama sekali tidak berani melawan. Aku terus-menerus dipukul olehnya. Kalau kamu datang sedikit lebih lambat, wajah istrimu sudah tergores olehnya. Hari ini pernikahan tidak akan jadi. Bajingan jangan berani bertindak seperti itu pada iparku. Ming Yue, kau ingat. Keluarga Song kita adalah keluarga terhormat di masyarakat. Kami tidak sejajar dengan orang-orang rendahan ini. Berdebat atau bertengkar dengan mereka hanya akan menurunkan kelas kita. Waktuku sangat berharga. 500.000 ambil uangnya langsung cabut. Ini adalah kesempatan terakhir. Hei, kamu masih berpikir kamu adalah yang paling dibanggakan di SMA itu? Yang nomor 1 di kelas? Bisa dipastikan bahwa Song Song pasti 52 itu adalah nenek moyangmu yang menyamar. Kamu masih duduk di situ berpura-pura? Cepat bangkit dan minta maaf dengan baik kepada Song Song. Memang seharusnya minta maaf dengan baik. Kamu bilang kan? Suamiku yang baik. Song Mingxuan. Kamu nanya apa sih? Sampai-sampai berani memanggil namaku suamiku. Song Mingxuan bilang aku tidak layak memanggil namamu. Kamu rasa aku layak? Kalian berdua bagaimana? Ada yang ingin kalian katakan? HMPH, berani kau bicara dengan keluarga suami saya seperti ini? Aku rasa kau perlu diajar. Apa yang kau lakukan? Kau sedang membela dia? Bukankah dia pacar barunya yang kau simpan di luar? Salah paham saja, Chen Jia bukanlah pacar barunya. Saya melihat apa itu. Kalau tidak, mengapa Pak Song akan membantunya? Saya akan memberitahumu nanti. Bukankah kamu sedang bekerja? Mengapa kamu bisa ke sini? Bagaimana saya bisa ke sini? Maafkan saya. Mengganggu pernikahan yang kamu kirim untuk CEO besar. Tapi bagaimanapun juga, apakah kamu tidak seharusnya memberikan saya penjelasan? Kamu seorang selingkuhan, apa yang perlu dijelaskan? San Wanwan, apakah kamu tidak ingin bertanya padanya? Saya ini sebenarnya siapa baginya? Kamu siapa? Sangat jelas sekali. Hanya seorang yang ingin menjilat orang berkuasa. Sayangnya, suamiku sama sekali tidak memperhatikanmu. Benar kan, sayang? Sayang, katakan sesuatu dong. Dia adalah istriku. Apa yang kamu katakan? Kan kamu bilang padaku, apakah kamu sudah bertahun-tahun sendiri? Kamu masih bilang saatnya akan tiba. Kamu akan memberiku sebuah pernikahan yang tak terlupakan dan megah. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Bagaimana bisa kamu memanggil orang lain istri? Li Xuan, katakan sesuatu. Li Xuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa kau harus begitu? Kau sudah bicara cukup. Bisakah kau dengarkan aku menyelesaikan pembicaraan? Baiklah, beri aku penjelasan. Apa sebenarnya terjadi? Song Mingxuan, bisakah kau juga memberiku penjelasan? Penjelasan? Mengingat kau ingin mendengar. Saya akan memberitahu Anda. Saya menikahi Anda hanya karena Anda tidak meminta mahar. Tidak meminta mobil atau rumah. Dan bahkan dengan inisiatif memberikan tambahan uang, saya baru saja setuju dengan enggan. Hahaha tentang perasaan. Sejak awal saya tidak memiliki sedikit pun perasaan terhadap Anda. Anda hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan biologi saya. Hahaha, apakah kau mengerti kata-kata ini? Ayah. Aku hanya mencintaimu satu-satunya.
Ini alasan mengapa aku memberikan pernikahan yang begitu megah kepadamu. Karena kau adalah satu-satunya bagiku. Pada saat kau melamar aku dulu. Juga begitu. Serius, saya bersumpah. Jika saya berkata setengah kebohongan, semoga petir menyambar, tidak mati dengan baik. Wan, kami para bintang memiliki kesulitan tersendiri. Awalnya, justru keluarga Chen ini terus-menerus mengganggu kami. Bahkan mengancam akan menikah dengan cara mati. Keluarga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menunjukkan persetujuan. Benar, kakak ipar. Kamu harus tahu tentang kakakku. Dia berhasil sendiri dengan kemampuannya. Menjadi CEO dengan kekayaan ribuan triliun. Barulah ada kesempatan untuk lepas dari perempuan jelek ini. Untuk menikahi kamu, cinta sejatinya, kan? Wan, kamu adalah permata di hati Song Song. Kalian berdua bersama itu disebut pasangan yang sempurna. Yang mencampuri urusan ini adalah perempuan berwajah kuning itu. Untuk bayi, kamu tenang saja. Kami semua hanya mengakui bahwa kamu adalah istri resmi Song Song. Sementara dia, hanya sampah yang datang dengan muka masam. Sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Song Wensuan. Aku bersamamu selama 5 tahun. Bagaimana aku tidak menyadari bahwa kamu ternyata benar-benar bodoh? Song Wensuan, aku bersamamu selama 5 tahun. Bagaimana aku tidak menyadari? Kamu ternyata benar-benar bodoh. Kamu masih berani bertanya. Jangan paksa kami untuk bertindak, cepat pergi. Kau tidak pernah menjadi cinta sejati bagiku. Hanya sekadar mainan. Ketika aku merasa kesepian dan bosan. Sekarang aku sudah sukses. Dan tidak memerlukan batu sandungan sepertimu. Sekarang aku sudah sukses. Ternyata semuanya ini hanya perasaanku sendiri. Aku selalu berpikir, memberikan cinta sejati akan mendapatkan balasan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, aku berjuang keras dengan segalanya yang kuhadirkan. Untukmu, mencapai keinginan hatiku. Tapi bagaimana denganmu? Satu sisi, kamu memakai aku sebagai tangga untuk kesuksesanmu. Dan satu sisi lagi, kamu menggunakan uangku untuk memelihara wanita lain. Hanya. Kau memang luar biasa. Padahal aku benar-benar menemukan cinta sejatiku sendiri. Aku selalu menganggapmu orang terpenting dalam hidupku. Dan berharap kita bisa menghadapi suka dan duka bersama. Dan menjalani kehidupan yang bahagia. Sekarang lihat. Aku adalah orang yang paling bodoh, tolol, dan merendahkan diri. Pada saat-saat tersulit dalam hidupku. Kamu memang memberiku sedikit bantuan. Tapi itu hanya memasak beberapa kali dan membantu sedikit saja. Sungguh tidak tahu malu hahaha. Kamu terlalu menganggap diri sendiri tinggi. Segala yang aku miliki sekarang, semua itu aku peroleh dengan usaha sendiri. Tidak takut untuk memberitahumu. Hari ini baru saja diluncurkan, konglomerat terbesar Jiangnan. Grup mengirimkan pesanan senilai 100 miliar. Ketua konglomerat mengirim asistennya secara pribadi. Dengan dukungan ini, saya akan meraih kesuksesan hari ini. Dengar tidak, anakku sangat diperhatikan oleh ketua konglomerat. Sekali melepaskan, langsung 100 miliar. Hanya kamu, yang akan segera bangkrut, sampah mati, berkata bukan anakku. Bangkrut? Bangkrut apa? Chen Jia jangan pura-pura. Kami semua sudah melihat berita. Perusahaan kecil bernama Shengding di bawah namamu. Hari ini secara resmi mengumumkan bangkrut. Kau lihat semua asetnya telah dibawa pergi oleh para kreditur. Semua kursi sudah habis. Hahaha, apalagi yang bisa kamu katakan? Sayang, perusahaanmu namanya apa? Perusahaanku disebut. Tapi lebih baik tidak memberitahu Ming Xuan tentang keadaan sebenarnya sekarang. Nanti saat perusahaan go public, aku akan memberinya kejutan. Perusahaanku disebut Shengding. Shengdeng. Saya mengerti semuanya. Ternyata begitu. Saya masih berkata, bagaimana mungkin kamu bisa tanpa rasa takut menikahi selingkuhanmu? Tidak mempertimbangkan perasaan saya sedikit pun.
Ternyata kamu berpikir bahwa saya sudah bangkrut. Jadi memberi hadiah kepadamu menjadi tidak penting. Sekarang saya tidak memiliki nilai guna lagi. Menjadi sampah yang bisa kalian buang kapan saja. Bukan? Atau bagaimana kalau tidak? Sekarang kamu bangkrut, kamu benar-benar miskin. Jangan bilang kamu belum bangkrut. Bukankah hanya perusahaan kecil saja? Anakku adalah tamu istimewa di grup Dingseng. Masa depannya sangat cerah. Hahaha, benar sekali. Aku dan kawan-kawan itu memang pasangan yang sempurna. Kamu bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu mereka. Sudahlah, aku kasih tahu kamu. Aku sudah membuat Wen menandatangani kontrak dengan grup Dingseng. Nanti aku akan menjadikannya bintang populer di seluruh internet. Penyanyi terbaik. Sayang, apakah itu benar? Aku sangat mencintaimu. Baik-baik saja, kan? Aku telah memberikan 5 tahun ketulusan. Ternyata tidak bisa mengalahkan beberapa rayuan manis dari selingkuhan ini. Song Mingxuan, kamu. Ibumu dan adikmu adalah serigala yang tidak bisa diberi makan. Kau omong kosong. Kau berani mengutuk ibu mertuaku dan adik iparku. Kau benar-benar mulutnya kotor. Nanti kita bertemu, aku akan merobek mulutnya. Tunggu. Kenapa? Kau membantunya lagi? Tentu saja tidak. Kita harus menghormati orang lain sebelum menggunakan kekerasan. Ini sesuai dengan standar kita sebagai orang kelas atas, bukan? Kita adalah orang kelas atas, bukan? Chen Jia, kamu tidak perlu seperti wanita kesal yang mengeluh di mana-mana. Tidak ada yang mau mendengarnya. Karena masalah sudah sampai pada titik ini. Saya pikir kita juga harus menyelesaikan semuanya. Ambil barang-barangnya. Aku sudah bersamamu selama 5 tahun. Aku ini sangat setia. Kalau kamu pergi, ambil uang ini. Aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang lalu. Mulai sekarang kita berpisah dengan baik. Cerai. Perceraian. Di dalam kartu ini ada 200.000. Sebagai kompensasi untukmu selama bertahun-tahun ini. Ambil uang ini. Kembali ke desa dan cari seseorang untuk menikah. Kehidupanmu juga bisa baik-baik saja. Hanya karena suamiku baik, dia bisa begitu toleran padamu. Cepat tanda tangani. Lihat betapa besar hati Bapak Song. Betapa peduli dengan orang lain. Sangat menyentuh hati. Itu adalah Chen Jia. Kau belum segera berlutut dan bersyukur kepada Emersong. Tanpa dia, kau harus minta-minta. Buruan tanda tangani. Pernikahanku dengan Wan hampir dimulai. Ada 2 tamu penting yang akan datang hari ini. Kau cepat-cepat tanda tangani. Cepat tanda tangani, cepat. Kenapa kau tidak tanda tangani? Tanda tangani? Cepat tanda tangani. Belum juga? Tanda tangani. Dulu aku. Kenapa tidak pernah menyadari mulutmu yang berpura-pura baik ini? Wajah. Hal ini sudah berakhir. Apapun yang kau katakan tidak akan berguna. Ingin ku tanda tangani? Baiklah. Tetapi pertama-tama istrimu harus membayar ganti rugi atas barang-barang yang rusak. Setelah itu kau harus mengembalikan semua kebebasan yang telah kuberikan. Kepadamu selama ini. Kepadaku secara keseluruhan. Apa yang kamu katakan? Lukisan ini dan jam tangan ini. Total nilainya 1,2 miliar. Karena kamu begitu memanjakan istri tercintamu ini. Maka ganti kerugian ini untuknya. 1,2 miliar? Apa? 12 miliar? Kamu 2 miliar. Kau orang yang hina, apa kamu sudah gila karena uang, suamimu? Kau lihat perempuan jahat ini. Dia mencuri Rolls-Royce MU sudah cukup. Sekarang dia masih ingin. Bagaimana bisa dia berani menuduhnya? Chen Jia, aku ingat hubungan pernikahan kita. Aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan sampai kau tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu diri adalah kamu. Jika dalam 5 tahun ini tidak ada dukunganku, kamu kira kamu bisa melewati semua rintangan. Membangun kerajaan bisnis. Jika tanpa aku, kamu kira kamu bisa mendapatkan investasi ratusan miliar dari grup Dingseng. Sungguh omong kosong. Kerajaan bisnis yang saya miliki sekarang adalah hasil perjuangan saya sendiri. Tidak ada hubungan sedikit pun denganmu. Mengenai apa yang kamu katakan, pesanan miliaran dari grup Dingseng adalah kamu yang membantuku mendapatkannya. Hahaha. Apa kamu adalah ketua grup Dingseng? Benar, kamu bilang benar. Cari mobil khusus untuk membuka jalan. Harus sampai di hotel besar dalam 10 menit. Jika sesuatu terjadi pada Cendong, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Hahaha. Chen Jia, tolong jaga harga dirimu. Ya, ketua grup Dingseng adalah orang dengan kekayaan miliaran. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Apakah orang sepertimu bisa berpura-pura tersandung? Masih berani berbicara sembarangan di sini? Saya sarankan kamu, ambil cermin dan lihatlah baik-baik. Dirimu ini seperti apa?
Sayang, waktu sudah hampir tiba. Sanak saudara dan teman-teman sudah berkumpul. Bagaimana jika si brengsek ini masih enggan menandatangani? Tidak bisa membiarkan perempuan brengsek ini terus berulah. Ingat apa yang baru saja saya katakan. Utamakan etika sebelum mengambil tindakan. Maksudmu? Saya mengerti. Serahkan padaku. Saudara-saudara, siapa yang paling kita benci saat masih sekolah? Tentu saja dia adalah pelacur yang buta. Dan ada juga orang rendah diri yang tidak tahu diri. Pelacur atau tidak, orang rendah diri atau tidak, semuanya harus membayar atas apa yang mereka lakukan. Apa yang kalian ingin lakukan? Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sudahlah, aku akan memberitahumu. Menyebut pria idaman, aku akan menghukummu. Lepaskan aku. Bukankah kamu bilang kamu adalah ketua dewan dari grup Dingseng? Kekuatanmu sangat menakutkan? Hei, aku memberimu kesempatan. Hari ini panggil semua orang kemari. Kalau kamu tidak bisa memanggil mereka, aku akan membuka bajumu dan menguploadnya ke internet. Biarkan semua orang melihat penampilanmu yang seperti ini. Lepaskan aku. Kamu berani mengirim ini padaku. Semua orang melihat tingkah lakumu yang menjengkelkan. Lepaskan aku. Ayo tanda tangani surat perceraian ini. Ada apa-apa, kan? Kamu tidak punya tangan, kan? Tidak apa-apa, bantu saya bangkit. Ada kamu, pelacur, ternyata sudah menggoda di luar, dengan pria liar lainnya. Suamiku, kamu mencari pria muda dengan pelacur ini, berani memukul saya. Chen Jia. Tidak menyangka ya, kamu ternyata sudah mencari pacar muda di luar. Masih berani memanggilnya untuk berkelahi dan bermain. Aku ingin tahu siapa yang kamu cari. Mengapa Pak Yo bisa menjadi kamu? Haha, aku mengerti sekarang. Ternyata kamu adalah orang yang hina ini, pacar muda yang ditanggung. Song Mingxuan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sendiri jelas-jelas sudah punya istri, masih saja berani menikahi wanita muda itu. Benar-benar nekat sekali. Kamu tidak takut grup Dingseng mencabut pesanan senilai ratusan miliar? Hahaha, lucu. Pesanan senilai ratusan miliar. Itu diberikan langsung oleh pendiri dan ketua perusahaan. Kamu paling-paling hanya menyampaikan perintah. Apa hakmu untuk menarik kembali? Dan jika ketua bersedia memberiku pesanan sebesar 100 miliar ini, itu berarti nilai saya di mata ketua jauh lebih tinggi daripada kamu. Jika kamu bisa menyadari kesalahanmu, saya bisa tidak mempermasalahkan kejadian kamu memukul istriku. Sungguh membuatku marah. Hari ini aku harus membereskanmu. Yo, jangan terbawa emosi, biar aku yang urus. Chen, kita tidak ada masalah. Song Mingxuan, ketika mereka memukul, menghina, dan mempermalukanku, kau tidak mengucapkan sepatah kata pun, mendiamkan dengan niat jahat. Sekarang aku hanya membela diri. Kamu tidak hanya tidak membantu, tetapi malah menyalahkan semua kesalahan padaku. Benar-benar buta mata. Baru kau berani berkencan dengan orang seperti aku. Jangan bicara omong kosong denganku, kupasakan kepadamu. Seperti wanita pincang hati seperti dirimu ini, saya tidak mau memandangmu. Sekarang kau selingkuh dan tertangkap basah oleh saya. Pernikahan ini sudah dianggap bubar. Kamu tidak bisa membawa sepeser pun. Kamu hina dan pantas untuk keluar tanpa apa-apa. Benar, dan yang lebih penting, aku akan membuatmu terkenal dengan buruk. Terkenal buruk di seluruh kota. Kalian setuju? Ya. Benar, terkenal buruk. Cendong, silakan masuk mobil dan istirahat. Serahkan ini padaku untuk ditangani. Kamu ribut apa sih? Semua yang dimiliki keluarga Song hari ini adalah dari Cendong. Masih mau minta dia untuk menjamu? Kalian layak tidak? Kalian membuatnya pergi dengan harta kosong. Apakah kalian layak? Usaha anakku hari ini, semua didapat dari perjuangannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan wanita brengsek ini. Mari kita lihat semua. Dia terlihat seperti pria cantik yang sama. Saudara perempuan bahkan tidak malu. Menurutku, dia benar-benar bodoh setelah perusahaan bangkrut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal sekonyol ini? Baiklah.
Ternyata kalian pikir perusahaan Cendong bangkrut. Apa kamu tidak tahu? Berita sudah ditulis dengan jelas. Ketua Shengdian Group bangkrut. Semua kartu banknya dibekukan dan tidak punya uang. Saya sarankan kamu juga jangan terus berakting. Uang kecil saja belum bisa dibayar. Jangan pergi dulu, Chen Zong. Tadi kamu bilang sudah menandatangani kontrak dengan Grup Dingseng. Lalu bagaimana? Tidak takut untuk memberitahumu. Grup Dingseng berhasil terdaftar hari ini. Menjadi satu-satunya perusahaan triliunan rupiah di seluruh provinsi selatan. Gaji kontrakku secara alami juga naik berkali-kali lipat. Bahkan tanpa suamiku. Aku masih jauh lebih unggul darimu. Batalkan kontraknya dalam 1 menit. Dan boikot di seluruh industri. Ya. Iya. Apa-apa-apa. Saya tidak salah dengarkan. Kamu mau membatalkan kontrak saya dalam 1 menit. Dan memblacklist saya. Saudara-saudaraku, siapa yang mengerti? Memblacklist dalam 1 menit. Kamu benar-benar mengira kamu adalah ketua grup Dingseng ya? Sepertinya perceraian ini memberi dampak yang cukup besar padamu. Kepalamu jadi tidak normal. Suamiku, tahun-tahun ini bersama orang gila. Sungguh menyiksamu. Nomor 10, bukan aku yang bilang, kamu cukup bisa merasakan. 5 detik, jangan berpura-pura lagi. Kamu tidak bisa mengubah fakta apapun. Waktumu sudah tiba. Telepon manajer saya. Halo. Ada apa dengan Yang Ge? Apa maksudnya pemutusan kontrak? Apa maksudnya pemutusan kontrak? Itu maksudmu apa? Kamu masih berani tanya saya? Kamu benar-benar bikin masalah dengan siapa di luar sana? Dingseng Group langsung memutuskan kontrak. Mereka juga memerintahkan seluruh industri untuk tidak membunuhmu. Semoga kamu beruntung. Jangan datang mencariku lagi. Jangan. Yang Ge, hei. Ada apa ini? Aku diboikot oleh grup Dingseng. Diboikot? Bagaimana bisa? Grup Dingseng baik-baik saja. Kenapa mereka memboikotmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Bagaimana dengan suami saya sekarang? Jangan panik, saya akan menelepon dan bertanya. Tidak perlu menelepon, hasilnya akan sama saja. Tidak ada gunanya. Jangan bicara omong kosong di sana. Bahkan jika itu Wan, apa masalah sebenarnya dengan kontrak Wan? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Hei, apa? Perusahaanku bangkrut. Perusahaan apa yang dibekukan? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin masa depan karir kami yang begitu banyak orang hilang begitu saja? Siapa sebenarnya kamu? Kalian sekelompok orang yang tidak tahu berharga. Identitas saya, Chen Zong. Mereka bahkan tidak layak untuk tahu. Tidak layak untuk tahu. Hahaha, kalian sekelompok pengecut. Apa yang perlu kalian khawatirkan? Dengan aset kalian yang segitu, ujian masuk universitas bukanlah hal yang sulit, kan? Hanya saja aku tidak menyangka bahwa kamu juga memiliki keahlian tersembunyi. Kamu ternyata berkolusi dengan orang bernama Yo untuk menjebak kita. Kamu bahkan menusuk dari belakang semua orang hehehe. Namun pada akhirnya, kamu hanyalah seorang sekretaris. Membiarkanmu memanfaatkan satu kesempatan. Lalu bagaimana? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Meskipun perusahaan Anda bangkrut. Apa masalahnya? Saudara saya masih bisa bangkit dengan perusahaannya. Ini adalah kekuatan keras. Aku sudah bilang kan, orang jahat itu pasti berbohong. Lihat saja, perusahaan Bapak Song tidak ada masalahnya. Perusahaan Bapak Zhao ditutup. Sebenarnya kamu dan pemilik mobil kecilmu bisa bergerak kapan saja. Lu Mingxuan, kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Aku sudah bilang, dari awal sampai sekarang. Semua sumber daya yang kamu miliki adalah aku yang memberikannya secara terang-terangan maupun diam-diam. Seandainya tidak ada, kamu pikir kamu bisa dengan mudah mendirikan perusahaan dengan ribuan orang. Tanpamu, kamu tidak akan bisa mendapatkan kontrak dari para bos besar itu. Jangan berlebihan seperti itu. Perusahaanku tidak ada hubungannya denganmu. Benar, semua hal seperti ini diambil untuk diri sendiri. Berharap saja. Karena kamu begitu tidak tahu diri, aku akan mengambil kembali semuanya yang kuberikan padamu. Chen Jia. Aku sangat mengenalmu. Kau hanyalah seorang karyawan di perusahaan kecil. Dengan sifat dan cara yang kau miliki, sama sekali tidak akan mencapai sesuatu yang besar. Jadi, sekarang berpura-pura seperti ini ada gunanya? Kau tidak pernah mengerti. Antara kita tidak akan ada transaksi lagi di masa depan. Yo, pesanan khusus. Perintah kebangkrutan untuk grup keluarga Anda sudah berlaku. Direktur Chen sudah mulai berlaku.
Apakah benar ada sesuatu yang terjadi? Baik, saya tahu. Kakak, bagaimana? Tidak ada, hanya sekretaris yang melaporkan pekerjaan saja. Perusahaan berjalan dengan baik. Oh, aku hampir saja terkejut. Aku pikir dia benar-benar punya kemampuan. Hahaha, Chen Jia. Trik kecilmu sudah aku ketahui. Sekarang masih ada yang mau dibicarakan? Sayang, kamu harus membela orang ini. Aduh, sayangku. Kamu tenang saja. Hari ini di pernikahan kita akan ada 2 tamu besar yang akan hadir. Salah satunya adalah Direktur Wu dari grup Wu dan Direktur Wang dari grup Yongchang. 2 tokoh besar ini, dan Ketua Dewan dari grup Dingseng yang misterius, yang tidak pernah terlihat. Hubungan kita baik. Hahaha, nanti aku bilang ke mereka. Laranganmu akan dicabut. Terima kasih suami. Kau dengarkan, bajingan. Kau sudah mati saat kedua tokoh besar itu datang. Hahaha, benarkah? Kalian begitu yakin tentang orang besar yang kalian sebut akan mendengarkanmu. Haha, apa yang kamu bicarakan ini omong kosong. Saya memiliki hubungan yang kuat dengan 2 orang besar. Ini adalah jaringan elit yang tidak bisa dijangkau oleh kamu dan si tampan ini. Baiklah, saya sangat menantikan kedatangan mereka. Tapi sebelum itu, kamu sebaiknya perhatikan dirimu sendiri. Hahaha, Susi, kabar buruk, perusahaan kami bangkrut, apa yang kamu katakan? Susi, kabar buruk, perusahaan kami bangkrut. Apa yang kamu katakan? Grup Lin diserang oleh kekuatan misterius. Ditambah semua mitra menarik investasi secara kolektif. Ada banyak karyawan yang mengundurkan diri. Sekarang sudah tidak mampu membayar utang. Kantor sudah disita secara paksa. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Bagaimana ini? Oh, saya mengerti. Kamu disuap oleh wanita brengsek ini, ya? Ingin menghancurkan perusahaan kami, ya? Ah, di atas ada cap perusahaan. Ini benar. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku hanya ingin mengambil kembali segalanya yang seharusnya milikku. Ku bilang, kau mencari mati. Mari kita lihat wanita hina ini. Berhenti, coba deh kau maju lagi. Bagaimana Du Mingxuan? Apakah kamu masih berani melawan saya, Chen Jia? Saya katakan padamu, tindakanmu ini bersifat kejahatan terorganisir. Saya bisa melaporkanmu. Anakku, bagaimana saya harus mengatasinya? Iya, suami, sekarang perusahaan kita juga bangkrut. Bagaimana dengan pernikahan kita? Hahaha. Dengan datangnya Pak Wu dan Pak Wang, kita selamat. Ha, ha. Tapi sepertinya pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa yang terjadi? Ah, itu semua gara-gara mantan istri saya yang datang mengacau. Aku juga tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan cara jahat. Hingga kontrak yang ditandatangani istriku dengan grup Dingseng dihancurkan. Akibatnya istriku diboikot. Mereka juga berkolaborasi dengan musuhku untuk membuat perusahaanku bangkrut. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang membuatmu bangkrut? Ini adalah pembiaran. Dengan kedua saudara besar kita di sini. Di seluruh provinsi selatan. Siapa yang berani menyentuhmu? Benar, perusahaan teknologi Ming di bawah namamu telah ditetapkan oleh grup Dingsheng sebagai prioritas utama. Perusahaan biji mengeksploitasi perusahaanmu sama saja dengan melawan grup Dingsheng. Aku ingin lihat siapa orang itu. Seberani ini. Hanya karena 2 orang saudara ini bersedia membantu. Kau berani masuk, tidak masuk ke dalang utama. Pak Wu dan Pak Wang Kan. Saya ingin melihat kalian berdua
Bagaimana kalian membantu lingkaran transparan untuk menyelesaikan dosaku yang menjadi sumber masalah? Pelaku. Su Mingxuan. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk menebus dosa. Bersujudlah dan bertobat padaku. Dan akuilah semua dosa dan kesalahanmu. Hahaha, Chen Jia. Aku rasa kamu sudah terlalu lama hidup. Hari ini dua orang besar ada di sini. Apakah kamu masih berani mengatakan hal-hal seperti itu? Menurutku, kamu tidak menganggap mereka berdua penting sama sekali. Haha, kamu bisa merancang agar perusahaan saya bangkrut. Tapi apakah kamu bisa merancang perusahaan seharga ratusan miliar milik saudara laki-lakiku? Itu yang saya dengar. Saudara laki-lakiku sangat marah sekarang. Dia sangat tidak puas. Harus berlutut dan minta maaf. Orang yang harus mengakui kesalahan adalah kamu. Sebaiknya kamu cepat-cepat patuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu apa itu lebih buruk dari mati. Diamlah. Apa yang terjadi dengan Wang Song? Song Mingxuan. Aku dulu mengira kamu punya sedikit akal. Tapi sekarang terlihat, kamu benar-benar bodoh sekali. Apa maksudnya? Sudah bertemu dengan Chen? Apa kalian berdua salah orang? Dia adalah mantan istriku. Iya, dia hanya seorang pegawai kecil. Diam. Matamu buta, kamu tahu tidak? Yang berdiri di depanmu adalah pendiri sekaligus Ketua Dewan, wanita terkuat di kalangan pria. Apa? 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 Ah, bagaimana mungkin dia adalah presiden grup Dingseng? Kalau bukan karena perintah Cendong, kamu pikir, dengan beberapa ratus juta dari grup Ming, bisa membuat grup Dingseng menandatangani kontrak denganmu? Song Mingxuan, oh Song Mingxuan, aku tidak menyangka kamu begitu bingung. Secara langsung mendorong jauh dari ketua yang mencintaimu dan melindungimu, beralih ke seorang gadis licik. Apakah kamu tahu hari ini grup Dingseng go public? Ketua Dewan mengumumkan bahwa suaminya akan menggantikan posisi presiden baru. Itu adalah posisi penguasa konglomerat triliunan. Biarkan saya mencatat. Presiden grup Dingseng. Betapa banyak orang yang menginginkan posisi ini tetapi tidak bisa mendapatkannya. Kami masih bertanya-tanya, siapa yang memiliki nasib sebaik ini? Ternyata kau ini anjing tak tahu terima kasih. Masalah hari ini adalah karena kita lengah. Kita juga tidak tahu. Song Mingxuan itu suamimu kan? Tahu atau tidak sudah tidak penting. Mulai sekarang aku dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Kau adalah presiden grup Dingsheng. Mereplace istri untuk menyatukan kembali. Jadi, kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Saya sudah bilang, silakan masuk. Selama 5 tahun ini, saya selalu menyembunyikan identitas saya demi menghargai harga diri kamu. Saya berinteraksi dengan kamu. Dan awalnya saya pikir menjadi ibu rumah tangga juga tidak buruk. Tapi saya tidak menyangka. Ini akan menjadi alasan yang sulit bagi kalian sekeluarga. Saya tidak menyangka. Sebuah kesalahpahaman kecil tentang kebangkrutan akan membuatmu dan keluargamu membuangku seperti sampah. Bukan begitu. Kiang-kiang, dengarkan saya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Hari ini bukan hanya kamu. Pelaku kekerasan lainnya juga tidak akan lolos. Kalian berdua lihat apa yang ada di lantai. Ini adalah karya asli Kibaisi yang saya berikan kepada Anda. Ini saya bawa dari Inggris, khusus untuk Anda. Teh hijau dari Miller. Dua benda ini bersama-sama lebih dari 1 miliar. Siapa yang punya ini? Silakan tampil. Ini adalah lukisan yang saya berikan kepada Chen, dan Anda yang merobeknya. Jam tangan mahal yang diberikan kepada Chen juga kamu yang menghancurkan. Saya kan tidak sengaja. Saya beri kamu setengah jam untuk mengganti rugi 10 miliar. Lalu saya akan mundur. Barang-barang itu diambil oleh mereka. Kalau mau mengganti rugi, ya mereka yang mengganti. Xiao Wanwan, jangan bicara sembarangan di sini. Kami tidak pernah menyentuh dua hadiah ini, kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kejahatan orang-orang seperti kalian tidak hanya sekadar merusak barang. Kalian juga telah menyerang tempat yang dilindungi. Ini adalah kejahatan serius. Tidak hanya harus membayar ganti rugi, tetapi juga harus dipenjara. Keluarga Chen, oh tidak, Direktur Chen adalah kami yang buta. Kami sebelumnya tidak tahu bahwa Anda adalah ketua dari grup Dingsheng. Dengan kebesaran hati Anda, tolong maafkan kami kali ini. Ya, Pak Direktur Chen. Anda, tolong. Pertimbangkan bahwa kita semua adalah teman sekelas lama. Berikan kami sedikit kelonggaran. Saya tidak mampu membayar ganti rugi ini.
Aku bahkan tidak ingin masuk penjara. Kalian ingin aku membiarkan kalian pergi. Tapi ketika kalian memukulku, menghina, dan mempermalukanku sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir untuk membiarkanku? Daripada melihat kalian yang merayu dengan putus asa seperti ini, aku lebih suka melihat kalian yang angkuh dan sombong sebelumnya. Karena itulah wajah asli kalian. Karena itulah wajah asli kalian. Tuan Chen, saya salah, saya tidak akan berani lagi, saya mohon ampun. Saya juga salah, Tuan Chen, saya bersedia bekerja keras untukmu. Apapun akan saya lakukan. Saya mohon, beri saya kesempatan. Kalian tahu, apa yang paling tidak berguna di dunia ini? Itu adalah penyesalan yang murah. Tolong bawa mereka pergi, Asisten Yao. Hukum mereka sesuai dengan kesalahan mereka. Baik. Berdiri. Diam. Bu, kamu mau melakukan apa? Aku tidak tahu. Kakak muda, kamu naik dan katakan beberapa kata baik-baik kepada mereka. Pergi. Sebelumnya, Jia, kita ada salah paham. Aku minta maaf kepadamu. Ya, saudara ipar, kita semua adalah keluarga. Beberapa masalah sebelumnya sudah diselesaikan. Tapi semuanya sudah berlalu. Baiklah, kita. Jia, karena kita sudah berteman bertahun-tahun. Tolong berikan kami satu kesempatan, ya. Song Mingxuan, kalian sedang melakukan apa? Aku adalah menantu keluarga Song kalian. Kamu siapa? Pergi sana. Aku hanya mengurus satu orang, Chen. Salah nih. Menantu laki-laki saya pintar, cantik, baik hati, dan rajin. Mana mungkin kamu terus-terusan berpakaian mencolok? Tidak bisa melakukan pekerjaan rumah sama sekali di rumah. Untuk apa kamu dipelihara? Untuk dipelihara seperti tuan muda? HMPH. Kamu terlalu jauh dari harapan, suamiku. Kau lihat ibumu dan adik perempuanmu. Su Mingxuan. Ada sesuatu yang bisa kau bisikan kepadaku. Semua ini memang salahku. Aku minta maaf kepadamu. Jia, lihatlah Mingxuan. Dia sudah menyadari kesalahannya. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Iya, kakak ipar, saya akan mengawasi kakak saya dengan baik di masa depan. Kita sekeluarga harus menjalani hidup dengan baik. Tidak ada yang salah. Iya. Apa maksudnya kalian sekeluarga harus menjalani hidup dengan baik? Hari ini adalah pernikahan saya dan Mingxuan. Jelaskan itu dengan jelas. Kau sudah lama tidak menyukai aku. Jika bukan karena kau memecah belah hubungan antara kakak ipar dan suaminya, keluargaku sudah naik ke puncak kesuksesan. Apa urusanmu? Pergi dari rumahku sekarang. Keluarga kalian benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan lebih buruk daripada binatang. Suamiku, kau hanya diam melihat mereka menganiaya aku? Tahu. Semua ini karena kamu, bajingan. Kalau bukan karena kamu yang ikut campur, menghancurkan hubungan keluarga kami, apakah aku akan jadi seperti ini sekarang? Apakah aku akan jadi tidak memiliki apa-apa? Semua ini adalah salahmu, bajingan. Sayang, aku sudah memikirkannya dengan baik. Saya akan hidup bersama Anda dengan baik di kemudian hari. Saya tidak akan memiliki pikiran lain lagi. Saya bersumpah akan baik-baik saja hanya untuk Anda. Betul, kita semua adalah keluarga satu sama lain. Tidak ada miskomunikasi yang tidak dapat diselesaikan. Ya, setelah miskomunikasi terselesaikan, kita akan hidup bahagia dan sejahtera. Semua karena miskomunikasi. Iya. Tidak ada orang yang baik lagi. Betul, cocoknya dengan kalian? Chen Jia, kamu belum selesai, kan? Ibuku dan adikku dengan baik hati minta maaf padamu. Kamu bersikap seperti ini, ya? Song Mingxuan, sikapku bagaimana? Kamu yang paling tidak pantas bicara. Keluarga Song kalian benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mengatakan beberapa kata, menundukkan kepala dan meminta maaf, aku akan memaafkan kalian, kan? Aku akan terus menjilat kalian seperti anjing, kan? Betul begitu? Sebenarnya, kalian meminta maaf. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena takut kehilangan kekayaan yang mudah didapat. Seandainya aku benar-benar orang biasa, takutnya sekarang kita sudah ditelantarkan seperti anjing, tanpa sedikit pun harga diri, dilecehkan oleh siapa saja. Chen Jia, saya sudah minta maaf, apalagi yang kau inginkan? Jangan terlalu serakah. Dan kau dengar baik-baik, kapan aku pernah mengatakan akan menerima permintaan maaf dari keluarga Song? Itu hanya harapan sepihak dari kalian. Sekarang kamu masih merupakan bagian dari keluarga Song kami. Tidak ada cara untuk menghapus hubungan ini, kan? Segera tidak lagi. Du Mingxuan, mengingat semua tindakanmu sebelumnya, saya sudah mengajukan gugatan cerai, melalui jalur hukum. Hubungan kita di sini berakhir, jangan. Chen Jia, apakah kamu benar-benar akan
Mengabaikan perasaan kita selama bertahun-tahun? Ah, perasaan. Perasaan ini hanya lelucon belaka. Dan sudah waktunya untuk berakhir. Sementara itu, bukti kejahatan kalian. Aku sudah merekam semuanya. Kita dihukum masuk. Hidupkan. Hidupkan hahaha. Kalian semua hidupkan. Hahaha. Song Mingxuan benar-benar buta mata. Hanya akan memilih untuk menikah dengan orang sepertimu. Pengkhianat yang egois. Kau benar-benar buta. Sampai mau menikah dengan keluarga yang semua mata duitan seperti kalian. Sungguh menjijikan. Aku sudah tidak suka sejak lama. Kau merebut miliarder. Kalau bukan karena kamu, apakah keluarga kami jadi begini? Duduklah. Chen Zhang, kamu mau apa? Kalau kamu terus menarik aku bisa lapor polisi. Chen Zhang. Chen Zhang, kamu kemana saja selama ini? Kamu tahu kami hidup bagaimana? Aku menjual rumah dan mobil. Untuk membayar utangmu lebih dari 10 miliar. Aku juga meminjam uang dengan bunga tinggi. Bahkan ginjal saya juga diambil untuk mobil. Menantu perempuan. Kau tahu, beberapa tahun ini, kita hidup bahkan lebih buruk dari anjing, kan? Tolong bantu kami, ya. Kakak. Kakak, kakak, kakak. Tolong selamatkan kami. Tunggu sebentar. Saya sudah bercerai dengan Song Mingxuan. Tidak ada hubungan keluarga dengan kalian lagi. Jangan sampai kacau. Chen Jia, kamu tahu tentang berbuat baik? Kami sudah beberapa hari tidak makan dengan baik. Iya, itu cukup baik. Ada sebuah pepatah, apa ya? Bunga plum mirip, datangnya dingin dan pahit. Banyak-banyaklah menderita, agar bisa menikmati keberuntungan. Kakak, tolong kami. Kami bisa melakukan apa saja. Saya akan jadi satpam. Betul, betul, kami siap melakukan pekerjaan kotor dan berat. Saya benar-benar tidak ingin hidup lagi dalam keadaan di mana orang menagih hutang, dipukul sehari dan hidup sehari. Apakah kamu tahu lebih dari 10 miliar? Kita baru bermain kurang dari 1,10,000. Baiklah, aku akan membantu kalian sekali lagi. 110? Di sini ada beberapa orang hampir dipukuli sampai mati. Cepat, datang ke sini. Kebijakan keluar laut yang Anda pesan, Tuan Chen, telah berhasil membuka pasar perdagangan internasional. Membuat nilai perusahaan kami meningkat 10 kali lipat. Modal keuangan Wall Street mengundang Anda untuk bergabung. Kali ini saya akan membawa Ding Seng ke puncak tertinggi di dunia.